Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak Umi? Ini kali pertama kita belajar setelah ujian tengah semester ya. Mudah-mudahan anak Umi semua tetap dalam keadaan sehat walafiat serta selalu semangat dalam belajar. Ujian tengah semester telah kita laksanakan dan telah kamu peroleh hasil dari jerih payah kamu belajar. Nah, adapun nilainya, jika nilai kamu semakin meningkat dari semester sebelumnya, kamu harus bersyukur dan tetap belajar dengan semangat ya. Nah, bagi yang menurun, jadikan ini pembelajaran untuk kamu lebih giat lagi, lebih serius lagi, dan lebih intensif dalam memahami materi yang Umi berikan ya. Nah, adapun pertemuan pada pekan ini kita masih membahas tentang teks narasi. Anak-anak Umi buka bukunya di halaman 89. Kita masih pelajari tentang teks narasi sejarah, bahwa Umi ingatkan kembali bahwa teks narasi adalah teks yang menjelaskan tentang cerita berdasarkan faktual ya, yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu dari awal, tengah hingga akhir cerita. Lalu kita juga sudah pelajari bahwa teks non-fiksi ini dapat berupa fiksi ataupun faktual, dan dapat berupa non-fiksi ataupun imajinasi ataupun gabungan keduanya. Jadi anak-anak Umi harus dapat membedakan antara teks narasi dan teks eksplanasi ya. Lalu pada teks narasi ada berapa struktur yang telah kita pelajari? Teks narasi ada 4 struktur, teks eksplanasi ada 3 struktur. Kali ini kita akan review lagi tentang teks narasi. Adapun struktur teks narasi yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kalau Umi bilang dia struktur orientasi, berarti dia pengenalan. Di situ ada pengenalan tokoh, latar ataupun suasana, dan dia biasanya pada paragraf awal ya, karena dia struktur pertama, berarti di paragraf pertama. Nah, selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi ini awal pertikaian atau awal masalah. Ada konflik yang dimunculkan dalam cerita. Lalu ada resolusi, berarti puncak masalahnya. Nah, pada struktur ini anak-anak Umi itu memahami masalah ceritanya seperti apa. Lalu yang terakhir itu adalah koda yang berisi tentang penyelesaian masalah atau ending. Bagaimana penulis merangkaikan kisahnya yang berakhir seperti apa, itu namanya struktur koda ya. Dan itu ada pada akhir paragraf atau akhir cerita. Jadi anak-anak Umi harus paham. Oke. Nah, kita sudah pelajari ada beberapa teks narasi sejarah yang sudah kita bahas ya. Kita sudah mempelajari dan sudah membahas tentang beberapa teks narasi sejarah ya nak. Baik itu awal mulanya Belanda masuk ke Indonesia, lalu sistem kerja paksa, baik kerja Roldi dan Romusa, sudah kita pelajari. Nah, kali ini anak-anak Umi boleh buka bukunya halaman 89. Di situ ada teks narasi tentang Fatmawati. Siapa itu Fatmawati? Fatmawati itu adalah penjahit sangsaka merah putih atau bendera Indonesia yang pertama kali ya. Nah, di sini kamu baca ceritanya, kamu pahami. Lalu kamu harus mampu menarasikan pertanyaan berdasarkan teks narasi tentang Fatmawati ini. Di sini ada 6 pertanyaan. Kapankah Fatmawati dilahirkan? Siapa nama asli Fatmawati? Di mana Fatmawati dilahirkan? Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana Fatmawati melakukan aktivitasnya sebagai pendamping Presiden Soekarno?
Yang keempat, pertanyaannya, mengapa Fatmawati disebut sebagai motivator perempuan Indonesia? Lalu apa jasa Fatmawati yang hingga kini masih dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia? Nah, jadi nak, dalam menjawab pertanyaan sesuai dengan teks narasi, kamu tidak lagi membaca pertanyaan lalu kamu baca teksnya agar bisa menjawab. Tidak, tetapi kamu baca sekali, kamu pahami, lalu kamu narasikan. Contoh, kapankah Fatmawati dilahirkan? Jadi ketika kamu baca teks nih, oh ternyata Fatmawati dilahirkan tepat pada tanggal 5 Februari tahun 1923. Nah, kamu baca lalu kamu narasikan kembali. Begitu juga, siapa nama asli Fatmawati? Nama asli Fatmawati adalah siapa? Yuk. Nah, seperti itulah kamu narasikan dari pertanyaan ini berdasarkan teks narasi tentang Fatmawati. Setelah kamu isi informasi penting ini, kamu harus dapat menjelaskan atau menceritakan kembali informasi yang kamu dapat berdasarkan teks narasi Fatmawati ini. Nah, jadi insya Allah pertemuan berikutnya Umi mau kamu memvideokan bentuk cerita ya. Jadi nggak usah panjang-panjang kali videonya, singkat aja kamu ceritakan bagaimana Fatmawati, apa yang didedikasikannya untuk Indonesia, apa sih yang dia berikan sehingga nama Fatmawati itu dikenang sampai sekarang. Jadi kamu harus mampu menceritakan kembali teks narasi tersebut berdasarkan cerita tersebut dengan kalimat kamu sendiri ya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan ini kamu cukup jawab pertanyaan berdasarkan teks ya, agar kamu mampu menceritakan kembali. Oke anak-anak Umi, baik di sini penjelasan dari Umi. Apabila anak-anak Umi kurang paham dan ada yang ingin dipertanyakan, pertanyakan langsung kepada Umi ya. Ajukan pertanyaan kepada Umi secara langsung. Kapanpun waktunya Umi bersedia menjawab dan menjelaskan ulang agar anak-anak Umi lebih paham kembali. Oke anak, sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.